Hasil Halo. akhirnya yang anter culture itu membentuk kalus, dan kalusnya itu juga diseleksi lagi, di mana kalus yang berasal dari eh, mikrospora atau mana kalus yang berasal dari dinding anter. Kalau yang berasal dari dinding anter sepertinya tidak digunakan, tidak dilanjutkan, tetapi yang digunakan adalah kalus dari eh, anter, kemudian dicoba diregenerasikan seperti itu Pak menjadi tanaman itu. Oke. Jadi intinya sebetulnya ada kesimpulan 1, 2, 3 terakhir itu tadi ya, bahwa belum berhasil mendapatkan tanaman. Ya kan? Juga perlu diketahui kalau cassava itu kalau di kita di Indonesia untuk mendapatkan bunga nggak bisa di dataran rendah, harus di dataran tinggi. Jadi kalau BB Biogen itu pernah mengadakan itu sekitar tahun 90-an ya, atau mungkin awal 2000 itu ngambil eksplanya dari Cipanas. Karena mereka bisa ini, saya nggak tahu detail apa fisiologinya bagaimana. Jadi berbunganya hanya di dataran. Mungkin perlu suhu yang agak lebih dingin gitu untuk induksi pembungaannya. Jadi kalau mengharapkan dari dataran rendah saja sangat jarang gitu untuk bisa dapat berbunga itu. Jadi ini kalau mau penelitian ubi kayu, kantor ubi kayu ya lumayan bahwa kita harus menanamnya di dataran tinggi ya lumayan. Kalau nggak macet, kira-kira Cipanas ke sini ya 1,5 jam lah gitu. Kalau macet ya bisa 12 jam. Kalau pas Sabtu Minggu, jadi lebih baik ambilnya harus pas hari kerja gitu. Hari kerja kadang-kadang masih macet juga ya, bisa 2 jam, 3 jam lah begitu. Jadi itu kondisinya ya untuk ubi kayu, dan ini memang video yang bisa kami dapatkan dalam kondisi relatif komplit ya Bu Mega ya. Iya Pak. Bisa inilah. Kami itu punya atau mungkin dari BB Biogen Bu Iswari sempat membuat begitu, tapi videonya itu disimpan oleh bagian publikasi, orangnya meninggal, dilacak masih belum ketemu juga gitu. Jadi kelihatannya karena untuk bisa men-setup itu lumayan juga, karena prosesnya kan dari tanam awal, kemudian sampling, tahapannya seperti yang tadi disampaikan di kuliah itu, ada treatment untuk suhu dingin ya kalau di padi selama 7 sampai 10 hari, kemudian milih anternya itu yang masih setengahnya panjang dari spikelet begitu, dikumpulkan tentunya sesudah sterilisasi ya, kemudian dikulturkan, kira-kira memerlukan waktu 4 minggu sampai 6 minggu untuk dapat kalus. Nah ini kalau di ubi kayu lebih lama lagi tadi kan, bisa antara 2 sampai 3 bulan. Kalau di padi itu bisa 4 minggu sudah dapat itu kalau yang beruntung ya. Paling lama lah 6 minggu lah gitu. Ini di cassava ini paling cepat kelihatannya tadi 2 bulan ya. Dan memang benar itu di pengalaman sebelumnya kultur anter cassava di Biogen juga sama, sekitar 2,5-3 bulan lah baru bisa dapat ini. Oke, ada yang ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi? Oke, tidak ada ya. Atau ada pertanyaan? Moga-moga bisa saya menjawab, karena saya juga nggak pengalaman juga di ubi kayu ini, hanya pengalaman lama dapat cerita begitu dari BB Biogen, karena sempat waktu itu juga ikut penelitian kami dapat penelitian ubi-ubian waktu itu ya, untuk pengumpulan plasma nutfah di Jawa Barat dan daerah Baduy. Ada berbagai macam
ubi ya, ubi jalar, ubi kayu, Dioskorea, kemudian Sente, Santosoma, dan seterusnya. Oke, ya silakan. Oke. Sejauh ini kalau kami lakukan sterilisasi ya, belum pernah yang ini. Saya nggak tahu, mungkin Bu Mega pernah atau ada teman lain, dosen yang melakukan itu. Di ini kayaknya semua ini ya Bu Mega ya? Di in vitro Pak, selalu dengan selalu dengan in vitro, jadi harus melalui proses sterilisasi ya. Pak. Iya. Kondisinya karena memang kita ingin ini aseptik ya. Iya. Aseptik. Kan tujuannya dan itu untuk, establishment. Iya. Ya. Pertumbuhan berikutnya kan diharapkan untuk memperoleh kalus dulu ya Pak ya. Jadi harus ya kalus dulu, kemudian dengan kalus tersebut baru kemudian diregenerasikan. Jadi sepertinya rasanya saya tidak tahu maksud Pak Agus yang kuliah yang mana begitu ya, maksudnya praktikum yang mana, tetapi yang praktikum kultur jaringan atau sekarang ini adalah analisis seluler tanaman itu selama ini selalu melalui proses sterilisasi. Oh, mungkin resume video apa ya? Jadi mungkin kalau di video kan kita tidak melihat langsung kondisi lab-nya ya, laboratoriumnya, tapi barangkali kondisinya sudah steril Pak Andi, barangkali mungkin tidak diperlihatkan saja tahapan sterilisasinya, tapi mungkin sudah steril. Itu di lab atau di luar lab ya? Kalau di dalam lab barangkali laboratoriumnya sudah steril, kalau di luar ya maksudnya di luar negeri atau luar. Oh. Nah, itu dia. Ya, tetap saja. Namanya sterilisasi juga sih sebenarnya. Saya tanda tanya. Ya, mungkin saja dari itu ya yang antibakteri tadi, karena kemungkinan kontaminannya adalah bakteri, dengan pakai itu bisa teratasi. Dan mungkin perlu juga diperhatikan ya, kita bekerja di lingkungan tropis dengan lingkungan subtropis atau temperate itu beda. Ya, kalau di temperate itu kan punya musim dingin. Ada musim semi yang suhunya itu bisa di bawah 0 atau mungkin di bawah 10 derajat gitu ya. Sterilisasi di Amerika lah paling enggak yang saya pengalaman, dan juga mungkin di Cina itu tidak segempita kalau kita melakukannya di Indonesia gitu. Di Indonesia itu kadang-kadang kalau saya bilang aduh kejam amat ya, kasihan gitu eksplannya itu di maaf ada telepon. Jadi kalau kita lihat beberapa mungkin mengamati tesis atau apa, terutama untuk yang eksplorasi ya, artinya tanaman baru begitu, tahapan untuk sterilisasi itu sangat-sangat banyak begitu, termasuk pemakaian HGCl2 yang sebetulnya itu relatif sangat berbahaya gitu ya. Kadang-kadang itu mengulang alkohol, kemudian mulai dari yang 95% ke 70%, kemudian kloroksnya tinggi, ada 3 atau 4 kali. Benar nggak Bu Mega ya? Ada yang sampai begitu. Ada bertahap-tahap ya. Kadang-kadang itu masih pakai HGCl2 juga gitu. Setelah itu betadin lagi, kemudian itu macam-macam banyak ya.
Tapi kadang-kadang saya curiga jangan-jangan karena terlalu kencang itunya sterilisasi, selnya mati, malah kemungkinan bisa kontaminasi juga itu karena Iya. efek sekunder dari ini matinya itu Iya, tadi ya. Pak. Kalau saya prinsipnya sterilisasi itu adalah surface sterilization, sterilisasi permukaan. Jadi memang ya oke lah tidak satu step tapi mungkin 2 step gitu masih bisa, ini ada yang keras sedikit. Atau alternatifnya sebetulnya terutama untuk bahan-bahan yang terutama di bawah tanah ya, umbi, kemudian akar, Iya. itu mungkin lebih baik secara bertahap gitu ya, jangan Iya. langsung dari lapangan bawa ke rumah kaca dulu, atau mungkin di rumah apa itu Bu, kayak paranet begitu ya, di Oh, tempat yang di sekitar lab gitu, itu juga iya. mengurangi sampai nanti air mengalir dan sebagainya Iya. gitu ya, Iya. sehingga sterilisasi itu tidak terlalu harsh gitu, tidak Iya. terlalu keras gitu, sehingga karena kalau terlalu keras itu juga establishment-nya agak sulit karena Iya. keberhasilan untuk bisa hidup tanamannya itu juga kemungkinan tidak terlalu besar gitu. Iya. Itu pengalaman dari kerja di berbagai lab ya, Iya. bahwa memang diakui bahwa di daerah tropis itu kan sepanjang tahun ya mikroba ada di mana-mana begitu ya, dan understandable lah, bisa dipahami Iya. misalnya melakukan sterilisasi beberapa gitu. Cuman kalau tahapannya udah lebih dari 3 itu kelihatannya kasihan amat Iya. eksplannya gitu kalau saya sih Iya. ini gitu. Iya, Pak. Tahapan Oke. sterilisasi memang Ya. diawali dari luar dulu ya, Pak, ya. Seperti tadi Pak Bambang jelaskan. Hmm. Jadi dibawa dulu tanaman itu ke greenhouse, begitu Pak Andi dan Bapak Ibu semua. Jadi yang dari lapang atau dari misalnya dari tanaman misalnya bambu atau pisang seperti itu kan betul-betul hidup di tanah. Nah, itu kita pelihara dulu di greenhouse atau di rumah kasa atau pokoknya di lingkungan luar lab, tetapi tidak kita sudah meminimalisir jenis kontaminannya dulu, seperti itu. Kemudian yang kita ambil adalah bagian calon eksplan yang tumbuh di daerah di tempat tempat pemeliharaan yang baru itu. Jadi yang tumbuh di greenhouse tersebut itu kita ambil seperti itu. Nah, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk dilakukan sterilisasi awal ya, itu pun 2 tahap di luar laminar dan setelah itu di dalam laminar. Dan setelah itu walaupun kita sudah melakukan sterilisasi seperti tadi Pak Bambang katakan untuk di luar eksplan, tapi jangan salah nanti kemungkinan dalam perawatan di dalam laboratorium mungkin internalnya juga akan keluar. Jadi kalau ada kontaminan yang berada di dalam eksplan ya, jadi kontaminan internal itu mungkin akan keluar pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya karena kita lama menyimpannya atau kadang-kadang misalnya AC-nya mati atau kita tidak rajin menyemprot alkohol 70% di sekitar laboratorium, mungkin dia akan kontaminan baru akan muncul selama kita pemeliharaan. Nah, itu juga akan kita steril lagi. Jadi sterilisasi itu selalu bertahap, jadi tidak hanya selesai di awal seperti itu. Jadi mungkin ada kontaminan yang ada di internal yang baru akan muncul atau keluar pada saat kita memelihara tanaman itu. Bahkan kalau sudah besar pun mungkin akan muncul seperti baik itu internal maupun ya dari kita buka tutup botol kultur tersebut, seperti itu Pak Andi dan Bapak Ibu. Ya. Itu Pak Bambang. Ya, alternatifnya mungkin kalau yang ini eksplannya itu dikuliti satu-satu ya Bu ya. Iya, Pak. Untuk bagian dalam kita asumsinya memang dalam bersih, tapi di daerah tropis sekali lagi itu tidak menjamin, sehingga biasanya kita kalau umbi-umbian itu ambil yang paling dalam gitu, yang kira-kira tidak terlalu terpengaruh lah dengan lingkungan luar gitu. Meskipun ya tetap sekali lagi nggak menjamin ya. Karena sekali lagi sebenarnya sterilisasi itu adalah memang aslinya awalnya adalah surface sterilization, tapi memang yang disampaikan Bu Megawati itu benar, kita bisa juga melakukan istilahnya antisipasi juga, meskipun ya sekali lagi yang namanya seperti ini kan bukan
bukan ilmu hitam putih bahwa kalau sudah disterilisasi akan semua bersih gitu ya. Itu memang kadang-kadang ya trial and error juga gitu kalau kita ini, sehingga memang kalau di kultur jaringan ini yang paling kritikal sebetulnya establishment dari kultur awal itu dimulai dengan sterilisasi yang baik tadi ya. Iya, Pak. Ya ini nyambung dengan yang tadi pertanyaan tadi gitu. Oh, ya. Ya. Klor. Oh. Oke. Iya. Ya. Ya. Kalau ini, ya saya nggak punya pengalaman, nggak bisa nyoba ya. Nggak bisa, belum tahu gitu ya. Tapi kemungkinan kalau memang itu applicable di explant yang lain, kemungkinan bisa ya. Tapi saya terus terang nggak tahu kalau Bu Mega dengan senyawa tadi. Belum Karena ada, saya Pak. biasanya memang pakai yang paling mudah itu alkohol dan Clorox. Iya. Itu aja. Iya. Paling kalau kondisi terpaksa ya seperti tadi dibakar tadi. Iya. Untuk ini ya, tapi itu jarang sekali melakukan. Tapi lebih sering yang sterilan yang dipakai paling ya yang paling utama adalah Clorox. Iya. Kemudian alkohol gitu. Yang lain-lain paling kalau mau ini tuh ya senyawa-senyawa tertentu yang digunakan untuk menghambat. Sorry ini kalau nggak bisa menjawab dengan ini tegas terus terang karena nggak pernah pakai ya. Ya. Sama-sama. Baik, ini kita sekarang jam 11.20. Ada yang bisa volunteer menyampaikan video yang kedua? Ini menarik juga nih. Kalau ini kan ada berhasilnya nih, ada tanamannya karena memang berasal dari embrio ya. Siapa ibu-ibu? Halo? Ibu-ibu off kamera semua nih, kecuali Bu Mega. Dipanggil saja Pak, ibu-ibunya Pak, kalau tidak ada yang volunteer. Ayo. Ibu. Atau Bu Mega Yani yang manggil. Ibu siapa Halo. ya? Ibu Asri? Ya. Ibu Asri? Mana Bu Asri? Iya Bu, saya hadir Bu. Ya. Ya. Coba silakan ceritakan di video kedua. Video kedua mengenai ini ya Bu, apa namanya tuh ginogenesis setelah polinasi. Menurut saya dari awal itu kan saya mencoba merangkumnya tadi yang saya lihat itu. Jadi dari awal itu pertama pemilihan bunga terlebih dahulu ya Pak, kalau tidak salah. Setelah itu kemudian di bunga betinanya atau ovelnya dipolinasi menggunakan polen yang sudah diiradiasi, kemudian dilabeli dan ditunggu sampai beberapa hari setelah polinasi. Nah kemudian si peneliti tersebut mensampel ulang, mengambil bunga yang sudah dipolinasi tersebut pada beberapa waktu setelah polinasi. Ada yang 7-21 hari, kemudian kalau nggak salah ada 28 hari sama beberapa hari gitu. Kemudian setelah itu bunga yang sudah dipolinasi dibawa ke dalam lab dengan dimasukkan dulu ke dalam box es apabila jarak dari lapang ke jarak dari lapang ke laboratorium cukup jauh gitu. Kemudian setelah itu, setelah dibawa ke lab, kemudian ditanam, saya lupa apakah tadi dibuka dulu itunya ovelnya, kemudian diambil
diambil ovulnya ya, terdiri dari beberapa ovul itu kemudian ditanam di media tanam. Akan tetapi saya lihat tadi itu apa namanya tuh, untuk jenis medianya memang dari tahap mulai induksi sampai dengan tahap regenerasi itu terjadi beberapa kali modifikasi media ya Pak. Jadi ada beberapa zat pengatur tumbuh, ada penurunan dan penaikan konsentrasi, sehingga pada setiap tahapnya itu memang memerlukan media dan komposisi zat pengatur tumbuh yang berbeda seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu, Pak, yang saya tangkap dari video kedua itu. Ada mengenai ini perbedaan umur tadi gimana? Ininya. Ada yang di bawah 21 ya, maksimum, ada yang sebulan lebih. Iya, itu memang setiap yang paling optimum itu kalau nggak salah tadi saya nggak catat berapa yang optimumnya, tapi memang yang paling baik itu kan yang sudah mendapatkan embrio fase globular ya Pak, tapi saya lupa berapa hari setelah polinasi. Seperti itu mungkin Pak. Ada yang bisa melanjutkan atau mungkin memberikan tambahan? Bu Tiffany? Iya Pak. Ya. Saya tadi ini Pak salah melihat itu. Saya melihat yang kuliah Bapak itu loh tadi. Bapak apa namanya, profesor yang dari India itu ya. Nah, saya baru melihat sampai separuh terus masuk itu tadi. Oh. Ada yang bisa lagi? Ya, oke. Yang jelas di sini itu ada yang kalau yang tua berhasil ya, itu ada tanamannya tadi ya. Jadi sebenarnya kalau memang saya juga 2 kali tapi masih juga belum menangkap sepenuhnya juga. Tadi kan ada yang pakai polen yang diiradiasi, tapi ada juga yang polen lain yang hidup ya. Jadi kalau yang polen iradiasi berarti dia genogenesis, nanti untuk dapatkan tanaman haploid. Tidak terlalu jelas tadi apakah doublingnya bagaimana begitu ya. Ada juga yang itu diregenerasikan dari persilangan, ini tangkapan saya, moga-moga nggak salah. Itu dikarakterisasi sampai di rumah kaca yang penampilannya sudah berbeda begitu ya. Yang jelas karena ini memang sudah embrio ya, jadi dapat tanaman lah, beda dengan yang tadi kultur anter dan mikrospor yang masih baru sampai tahap kalus ya ininya ya. Jadi itu. Ada yang bisa nangkep lain mungkin? Saya ingin Pak, tadi menambahkan, tadi saya lupa di awal itu kalau nggak salah ada tahapan penyemprotan media ya Pak, setelah polinasi. Iya. Atau sebelum polinasi itu apakah itu memang mungkin membantu untuk pertumbuhan embrionya gitu ya Pak? Iya, mungkin viabilitas ya, beberapa yang kita inikan itu kan kalau ini tuh ada kaitannya kemungkinan ethylene development ya, keluar ethylene dan sebagainya itu kan. Jadi itu untuk kemungkinan supaya lifelong gitu, lebih ini, dugaan saya begitu. Saya tidak paham juga detailnya, tapi dugaan saya begitu. Bisa ini. Bu Mega mungkin ada yang bisa ditangkap yang saya mungkin tidak menangkap dari video tadi, kalau sempat lihat. Belum Pak, belum ada tambahan lagi. Oke, ada pertanyaan terkait dengan ini? Jadi minimal dengan cara yang ini itu kira-kira sebetulnya embrio rescue itu kira-kira akan seperti itu juga, ya. Tadi yang mungkin belum disebutkan Bu Asri tadi mengenai penyiapan explant yang dibagi 3 tadi ya, di awal ya, dipotong-potong tadi ya. Itu juga ini. Jadi
kalaupun nanti kami tidak dapat mengenai embrio rescue, kira-kira embrio rescue itu akan seperti itu. Artinya kalau itu terutama sih yang di bawah 21 hari ya. Ya, jadi yang 21 hari, di bawah 21 hari. Jadi karena biasanya abortus, ya tadi kan disebutkan juga di video itu bahwa itu aborted gitu, sehingga perlu dipindahkan ke kultur, apalagi kalau misalnya ini merupakan tanaman yang membiak vegetatif. Jadi lumayan kalau itu tanaman yang membiak dengan biji, nah itu repot. Karena apa? Karena kalau dia nggak bisa menghasilkan biji, selesai sudah gitu. Tapi kalau tanaman membiak vegetatif, berarti sebetulnya kita bisa cek nanti kalau mature, artinya sebagai tanaman di lapangan, tadi kan ada yang di rumah kaca tuh, kita bisa nyoba juga itu, kira-kira ada nggak umbi akarnya itu muncul apa enggak gitu dari ini, atau bahkan menarik misalnya dia dengan ginogenesis dapat dia haploid menghasilkan umbi akar enggak, itu seperti singkong yang biasa itu gitu ya, cassava yang biasa itu gitu. Itu menarik saya kira untuk bisa diinikan. Jadi kalau tadi, nah ini juga sekaligus menunjukkan kepada Anda semua bahwa yang pertama itu satu genotype dependent, bahkan spesies ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ininya ternyata cassava itu belum berhasil juga untuk bisa ini ya. Kalaupun bisa berhasil tapi mungkin tidak prolifik gitu, tidak banyak yang bisa diharapkan dari situ gitu. Sehingga cara lain adalah dengan genogenesis tadi gitu. Artinya karena apa? Karena dari sistem itu jaringannya kan udah terbentuk ya. Karena kalau dari sisi pertumbuhan embrio yang di tanamannya meskipun itu sedikit, itu masih memungkinkan untuk bisa diregenerasikan menjadi tanaman. Baik, kalau tidak ada, jadi untuk praktikum hari ini kita cukupkan sekian ya. Untuk minggu depan saya persilahkan Bu Mega untuk menyampaikan bagaimana ininya arrangement-nya atau susunan acaranya begitu. Baik, Bapak. Baik, Bapak terima kasih. Bapak Ibu semuanya, saya belum menyapa salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana, makasih, masih dalam suasana bulan Syawal, jadi saya mohon maaf lahir batin untuk semuanya Bapak Ibu semua. Jadi baik, jadi untuk praktikum minggu depan kita akan persiapkan untuk presentasi mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kuliah Pak Bambang ada 2 materi, yaitu materi minggu ini dan materi minggu depan. Nah, untuk presentasi minggu depan akan dihadiri insya Allah oleh Pak Bambang dan saya, mahasiswa akan dibagi menjadi 7 kelompok. Saya akan share kira-kira kelompok mahasiswa yang sudah dipersiapkan dan kira-kira rambu-rambu yang harus dipenuhi. Nah, demikian Bapak Ibu bisa dilihat ya. Saya kira ini adalah kelompok yang waktu minggu sebelumnya sudah dibuat dan kelompoknya masih tetap. Ada 7 kelompok. Maaf, sebentar saya geser dulu. Sebentar. Aduh, kurang. Jadi begini, kita lihat lagi ya. Jadi ada 29 mahasiswa dibagi menjadi 7 kelompok. Nah, dari 7 kelompok ini dibagi 2 grup jurnal. 2 grup jurnal. Grup yang pertama adalah tentang embryo rescue. Untuk grup yang pertama, jurnal A ya. Kemudian jurnal B tentang ginogenesis. Nah, kelompok yang bertugas untuk presentasi tentang embryo rescue adalah kelompok 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 dan nama mahasiswanya berikut ya. Kelompok 1, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelompok 1 ini 5 orang. Kemudian kelompok 2 juga terdiri dari 4 orang. Kelompok 3 terdiri dari 4 orang juga.
Nah, kemudian untuk jurnal yang topik B, itu adalah jurnal tentang genogenesis. Ini akan dipresentasikan oleh 4 kelompok mahasiswa, yaitu kelompok 4, 5, dan 6. Semuanya terdiri dari masing-masing kelompok kecil terdiri dari 4 orang mahasiswa, 4 kelompok 4 orang, kelompok 5 4 orang, kelompok 6 4 orang, kelompok 7 4 orang. Seperti itu. Jadi mahasiswa nanti diharapkan untuk menyampaikan nama-nama jurnal atau paling tidak komoditasnya dulu untuk supaya tidak tumpang tindih antara kelompok satu dan kelompok berikutnya. Jadi untuk kelompok A, untuk kelompok jurnal A ini hanya ada 3. Jadi mohon untuk berdiskusi antara kelompok 1, 2, dan 3 agar tidak tumpang tindih. Paling tidak jurnalnya tidak sama atau komoditas tidak sama seperti itu. Nah, untuk jurnal genogenesis juga berunding antara kelompok 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu. Nah, itu mohon disampaikan di WA group. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jurnal nanti harus disampaikan, kemudian resume dikirimkan setelah presentasi. Nah, berikut adalah sedikit yang bisa dilihat, ada 7 kelompok kecil, masing-masing 4-5 orang mahasiswa. Nah, kelompok 1 sampai 3 adalah tentang genogenesis, ya. Jurnalnya jurnal internasional 5 tahun Terbalik terakhir. tuh, Bu. Terbalik nggak? Terbalik. Maaf. Ini yang benar ya Pak ya? Iya. Mohon maaf belum saya koreksi ya. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Bambang mohon maaf. Jadi ini yang benar ya. Jadi yang tabel ini yang benar. Jadi kelompok 1, 3 itu ini adalah embryo rescue. Ini adalah embryo rescue. Mohon maaf. Nanti mohon dirubah saja. Kemudian untuk kelompok 4 sampai 7 itu adalah genogenesis. Seperti itu. Ya. Jurnalnya yang dicari adalah artikel yang jurnal internasional 5 tahun terakhir, paling lama kalau bisa cuma 1 atau 2 tahun terakhir. Kemudian masing-masing ya ini sudah sudah disampaikan tadi bahwa supaya kelompok memilih komoditas yang berbeda. Nanti mohon disampaikan di WA group ya daftarnya. Nah, hari ini sudah mulai bekerja dan presentasi dilakukan untuk masing-masing kelompok itu 15 atau maksimal 20 menit. 15 sampai 20 menit. Jadi sekitar pukul 12.30 mudah-mudahan sudah selesai. Kita mulai praktikum minggu depan dengan presentasi tepat pukul 10 hingga 12-an lewat atau 12.30. Seperti itu. Saya kira Bapak Ibu penjelasannya dan resume jurnal mohon dikirimkan beberapa saat setelah selesai presentasi kelompok, karena kalau barangkali mungkin kalau sekarang barangkali belum ada perbaikan, tetapi pada saat setelah presentasi barangkali ada perbaikan sehingga resumenya bisa diperbaiki. Jadi dikirimkan barangkali ke email saya saja ya Pak, nanti saya kirimkan ke email Pak Bambang, saya forward ke Pak Bambang. Jadi mohon dikirimkan resumenya ke email saya, Bapak Ibu sudah menyimpan ya alamat email saya yang APPS. Saya kira itu silakan apabila masih ada yang belum jelas ditanyakan. Mangga Bapak Ibu. Atau Pak Bambang barangkali Pak, ada yang dikoreksi Pak? Saya kira cukup Bu. Silakan untuk teman-teman mahasiswa untuk ada yang ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas silakan. Ini satu paper saja ya, bukan. Jadi ambil salah satu paper dengan topik embryo rescue wide hybridization atau genogenesis dan itu yang dipresentasikan. Jadi tidak perlu menyusun baca 2, 3, 4, 5 jurnal, enggak, satu saja. Sehingga kalau sudah fix, misalnya, saya mau genogenesis pada cucumber misalnya, pada timun misalnya, ya silahkan. Berarti cari yang paper yang paling bagus terkait dengan cucumber genogenesis, nah itu yang dipresentasikan. Sebaiknya sih yang lengkap, yang tingkat keberhasilannya tinggi sehingga kita bisa saling belajar begitu ya. Sama saya juga belajar lah. Kalau yang begini-begini selalu ada yang baru, kadang-kadang nggak sempat juga baca paper yang kadang-kadang sudah seperti banjir ya, penelitian begitu banyak gitu. Meskipun terus terang aja ada metode yang wide hybridization mungkin ada yang agak
sulit, tapi makanya diusahakan itu 3. Moga-moga sih beberapa dari yang ini harusnya bisalah dapat kalau 3 topik mah. Iya, Pak. Karena upaya-upaya dari biasanya itu dari grup Kasava atau grup Brasika, Solanase itu relatif banyak. Jadi kalau bisa 3 tadi mewakili famili yang berbeda kan lebih bagus itu. Atau Juga barangkali Pak Bambang, barangkali berkenan Pak, misalnya dari 3 genogenesis itu sebaiknya komoditasnya apa begitu Pak? Maksudnya bukan sebaiknya mungkin begitu Pak barangkali? Bebas aja Bu, yang kalau bisa diskusi antar mahasiswa, kalau bisa spesiesnya jangan spesies yang masih satu famili gitu. Oh. Jadi misalnya ada Cucurbitaceae, ada Solanase, ada Gramine atau mungkin Brassica ya terkait dengan ini. Jadi kita dapat dapat input atau dapat pengetahuan baru dari background genetik yang berbeda, dalam arti yang luas lah begitu. Sehingga kita dapat gambarannya tidak hanya misalnya satu famili semua begitu. Itu aja. Iya. Iya Pak, informasi saja bahwa praktikum sebelumnya memang saya sempat meminta untuk kelompok untuk mengirimkan lebih dari 1 artikel. Lebih dari 1 artikel, jadi bisa 2, 3 bahkan lebih. Nah, kemudian saya seleksi seperti itu, Pak. Tapi kita sekarang sudah menyampaikan ya Pak ya, jadi lebih baik ya silakan cari sendiri artikel jurnal internasional 5 tahun terakhir dan kemudian komoditasnya beda-beda dan ini itu seperti itu. Jadi kita bebaskan saja ke mereka untuk mencari dan menentukan 1 saja gitu ya Pak ya. Atau menurut Bapak saya perlu seperti kemarin Pak menyeleksi dari mereka mencari lebih dari 1 atau tidak usah? Kalau memang bisa, mungkin bisa diinikan juga Bu. Silahkan aja. Iya. Atau silakan dulu Bapak Ibu mahasiswa untuk menentukan atau berdiskusi dulu, nanti kemudian disampaikan di grup. Nanti kalau ternyata dan juga tolong tuliskan judul jurnalnya, ya. Dan kemudian nanti saya lihat apabila memang kelihatannya harus mencari lagi, nanti bisa saya sampaikan. Begitu saja ya Pak ya? Enggak. Iya. Mangga Bapak Ibu. Ada pertanyaan terkait dengan tugas-tugas ini? Ya. Silakan. Resume namanya resume ya maksimal 1 lembar saja ya, jangan banyak-banyak. 1 lembar saja maksimal. Ya. Ya kayak extended abstract lah gitu ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Abstrak kan singkat tuh, paling setengah halaman. Ini bisa lebih panjang dikit lah gitu, tapi juga jangan terlalu panjang sampai 3 halaman, 4 halaman namanya paper lagi nanti. Betul. 1 halaman saja. Ya. 1 halaman cukup lah. Oke, nggak ada lagi? Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup ya Bapak Ibu? Mohon direspon ya atau tidak begitu. Iya Ibu. Cukup Bu. Cukup Bu. Terima kasih. Baik. Kalau tidak ada, terima kasih Bu Mega sudah menyampaikan. Minggu depan kita langsung pukul 10 langsung presentasi. Ya. Siapapun grup yang dipanggil, apakah kelompok A dulu atau kelompok B dulu, kemudian kelompok A itu kelompok 1, 2, 3 dulu, atau 1 dulu atau 3 dulu, itu mohon semuanya harus menyiapkan dan diharapkan walaupun ini adalah tugas kelompok, jadi kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 7, tetapi kami harus menentukan nilai untuk perorangan. Ya, jadi walaupun ini ada tugas kelompok, tapi nilai perorangan kami harus memilikinya, harus menentukan, sehingga mohon setiap orang Bapak Ibu untuk presentasi bergantian atau bergantian menjawab pertanyaan, selalu aktif sehingga kami bisa menentukan nilai daripada praktikum ini, seperti itu Bapak Ibu, walaupun tugasnya adalah tugas kelompok. Ya. Seperti itu Pak Bambang.
Baik, Mohon koreksi ya. saya kira sudah cukup ya kita Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan praktikum untuk ini. Saya sarankan untuk dilihat lagi karena memang membaca, karena itu campuran kan Spanish sama English ya. Ada yang kalau pas ngomong Spanish kita harus baca itu teksnya, dan mungkin saya tahu ada beberapa yang mungkin bahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar, sekali mungkin bisa sampai 3 kali lihat baru ngerti gitu ya. Saya sangat sarankan minimal ini bisa supplementing lah dari kegiatan yang lab sesungguhnya gitu, minimal dapat gambaran bagaimana orang melakukan kultur anter, kultur ovul, kultur embrio atau embrio rescue gitu ya. Sehingga ini kemudian tadi yang sudah sempat lihat Profesor Botswani tadi ya, silahkan itu 2 itu bagus sekali ya. Ini penjelasannya menurut saya dari India tapi aksen Indianya nggak terlalu kelihatan. Kalau kita nyari lab itu banyak kan dari India gitu ya. Ini lecture-nya kadang-kadang aduh susah juga nangkepnya saya itu karena memang aksen India kental sekali. Memang ini orang terkenal. Botswani itu kalau Botswani Rasdan ya Pak? Botswani Rasdan. Kalau bukunya yang terkenal itu bukunya hijau dulu. Iya. Saya ambil mata kuliah kultur jaringan kira-kira 30 tahun yang lalu, bukunya beliau yang dipakai itu tahun 89 90 ya. Saya juga masih nyimpan Pak bukunya. Masih nyimpen ya? Botswani Rasdan itu terkenal sekali karena memang pembahasannya juga relatif sangat bagus ya dengan ini. Di samping buku yang lebih singkat itu yang Dodge and Roberts, Plant Tissue Culture yang bukunya biru itu kalau di internet ada PDF-nya gitu. Kalau yang Botswani saya kok belum terima atau belum dapat ya. Kadang-kadang itu kalau kita browsing itu dapat buku-buku itu. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga perhatiannya di ini. Semoga tetap sehat dan semangat begitu mengikuti perkuliahan yang tinggal 2 minggu lagi ya. Siap-siap untuk ujian akhir dan tentunya dengan tugas-tugas lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mega dan Bu Mega. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih. Izin live ya. Baik Bapak. Ya. Baik Pak. Baik Pak Bu. Enggak, Bapak Ibu silakan berdiskusi ya untuk menentukan apa namanya komoditas, topik dan jurnal, dan mohon untuk salah satunya menyampaikan di WA group. Nanti saya lihat. Jadi tidak perlu seperti yang tugas yang minggu lalu atau beberapa minggu lalu untuk mengirimkan 2 atau 3 lebih, tidak perlu. Saya percayakan saja untuk Bapak Ibu yang menentukan. Tapi yang jelas tadi itu rambu-rambunya adalah beda komoditas dan lain-lain, sehingga nanti tinggal mudah oke seperti. Tapi kalau kelihatannya mirip sekali mungkin saya akan minta yang mirip itu untuk mencari ulang. Mohon segera disampaikan di WA group. Saya tunggu Bapak Ibu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan saya juga mohon izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik Bu. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama pamit. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.